Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fikih pergadaian dengan metode inquiry based learning. Inquiry based learning atau IBL adalah model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam model ini, siswa didorong untuk bertanya, menyelidiki, mencari informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan sendiri. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pencarian pengetahuan tersebut. Lalu, apa sih tujuan utama dari inquiry based learning gitu ya? Nah, tujuan dari pembelajaran metode inquiry based learning itu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Terus yang kedua adalah mengembangkan kreativitas seorang anak. Yang ketiga ada juga pemecahan masalah, dan yang keempat adalah kemandirian belajar. Lalu apa sih karakteristik dari pembelajaran metode inquiry based learning? Yang pertama ya, karakteristik dari inquiry based learning itu adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didik dikasih contoh permasalahan biar nanti peserta didik yang akan menjelaskan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Yang kedua, diawali dengan pertanyaan atau permasalahan gitu ya. Jadi guru memberikan pertanyaan atau permasalahan yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga, mendorong siswa mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Lalu yang keempat, menggunakan proses berpikir ilmiah, dan yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing. Jadi di sini guru itu bukan sebagai fasilitator tetapi sebagai pembimbing yang menyajikan nanti bagaimana alurnya pembelajarannya berlangsung di kelas. Nah, lalu apa sih perbedaan inquiry based learning dengan metode pembelajaran yang lainnya? Nah, jika dibanding dengan metode ceramah ya, kalau metode ceramah itu kan guru menjadi sumber utama ya, yang ini biasanya diterapkan di pondok-pondok pesantren tradisional gitu. Jadi satu arah gitu ya, guru menjelaskan, sang murid mendengarkan. Itu metodenya metode ceramah gitu ya. Nah, kalau metode ceramah itu siswa itu lebih cenderung mendengarkan gitu ya. Sedangkan pada metode inquiry based learning, siswa itu aktif mencari informasi dan guru hanya mengarahkan proses pembelajarannya gitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana jika dibandingkan dengan discovery learning gitu ya. Nah, keduanya ini sama-sama menuntut keaktifan siswa ya. Cuma gitu ya, kalau discovery learning itu lebih fokus kepada penemuan konsep yang sudah dirancang oleh guru. Jadi guru sudah ngasih konsep. Kalau inquiry learning mah murid gitu ya yang mencari gitu ya, menyelidiki terhadap permasalahan tersebut gitu. Supaya apa? Supaya si siswa itu lebih terbuka gitu ya, pola pikirnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan perbandingan dengan problem based learning gitu ya, PBL? Nah, sebenarnya ini sama ya seperti discovery juga gitu ya. Cuma kalau dengan PBL gitu ya, ini PBL dengan inquiry itu memiliki persamaan ya, yaitu pada awal pembelajarannya. Cuma bedanya kalau problem based learning itu lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, sedangkan inquiry lebih kepada menekankan proses pencarian penemuan pengetahuan melalui investigasi yang mendalam gitu ya, seperti itu. Lalu apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry based learning? Yang pertama ada orientasi. Jadi guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan fenomena yang akan dikaji gitu ya. Terus yang kedua, merumuskan masalah. Siswa mengidentifikasi pertanyaan yang perlu dijawab. Ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa membuat dugaan sementara terhadap masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Siswa mencari informasi dalam Al-Quran, hadis, buku internet, ataupun wawancara. Yang kelima yaitu menguji hipotesis, dan yang keenam menarik kesimpulan. Jadi siswa mencari
kesimpulan dari penelitian yang sudah dicari dari sebelumnya seperti itu. Nah, contoh aktivitas dalam kurikulum Merdeka gitu ya, guru itu dapat memberikan proyek sederhana gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan gitu ya, Andi itu membutuhkan dana sekitar 15 juta gitu ya untuk biaya kuliah gitu ya, karena menjelang wisuda itu Andi itu membutuhkan uang sebesar 15 juta gitu. Nah, bagaimana caranya supaya Andi mendapatkan uang 15 juta tetapi dengan mudah gitu ya? Kenapa? Karena kalau ke bank mungkin banyak dengan persyaratan gitu ya. Nah, mungkin bisa lah bertanya gitu ya, atau meminta bantuan kepada Budi gitu ya. Budi, saya ini punya motor gitu ya, nah saya sekarang pada saat ini lagi butuh gitu ya, butuh uang sekitar 15 juta untuk biaya kuliah. Nah maka si Andi itu melakukan akad pergadaian gitu ya, meminjam uang kepada Budi sebesar 15 juta, dan Andi itu menjaminkan motornya untuk jadi jaminan gitu ya, jadi jaminan kalau tidak bisa dibayar maka motor itu akan otomatis menjadi milik Budi. Nah, itu adalah akad pergadaian gitu ya. Gitu. Tapi dari kasus tersebut guru itu tidak menjelaskan hukumnya gitu ya. Nah, sebaliknya guru itu mengajukan pertanyaan seperti ini, kayak gini. Nah, akad seperti itu sudah sesuai nggak dengan ketentuan Islam gitu ya? Dengan motornya itu motor Andi, ketika Andi membutuhkan uang 15 juta, lalu Budi itu mendapatkan manfaat dari motor tersebut, motor punya Andi. Nah, itu sudah sesuai belum dengan ketentuan Islam gitu ya. Nah, jadi si guru memberikan pemantik gitu ya. Nah, lalu anak-anak mencari gitu ya, referensinya gitu ya, mau di perpustakaan atau menanya kepada guru yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai metode model pembelajaran inquiry based learning gitu ya, dari karakteristiknya serta perbedaan dengan model pembelajaran yang lainnya gitu ya dalam masalah fikih muamalah bab pergadaian gitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.